Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan semua. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi perihal analisis uji validitas poin biserial menggunakan program SPSS. Nah, sebelum saya melakukan praktek di program SPSS, alangkah baiknya kawan-kawan semua harus mengetahui tentang konsep dasar dalam uji validitas poin biserial. Uji validitas bertujuan untuk mengetahui kevalitan angket kuesioner yang digunakan oleh peneliti dalam mengukur dan memperoleh data penelitian dari responden. Apabila angket kuesioner memiliki opsi jawaban ya dan tidak, atau bisa diukur dengan jawaban benar ataupun salah, maka untuk mengetahui kevalitan suatu item soal bisa menggunakan uji validitas poin biserial. Uji validitas poin biserial bisa juga disebut dengan uji validitas untuk soal pilihan ganda. Uji validitas poin biserial pada dasarnya mengkorelasikan skor tiap soal yang berskala data diskrit dengan skor total yang diperoleh dari penyebaran angket kuesioner. Nah, untuk data diskrit merupakan data kualitatif, misalnya opsi jawaban ya dan tidak ataupun benar dan salah. Nah, setelah kita mengetahui konsep dasar dalam uji validitas poin biserial, selanjutnya kita bisa menuju ke program SPSS. Nah, di sini saya menggunakan SPSS versi 23. Dan untuk datanya, data ini saya peroleh dari penyebaran angket kuesioner kepada 20 responden, di mana dalam kuesioner tersebut terdapat 15 soal. Nah, data ini merupakan data diskrit. Untuk angka 1 merupakan jawaban yang benar, sedangkan angka 0 merupakan jawaban yang salah. Oke, langsung saja saya akan melakukan analisis uji validitas poin biserial. Caranya, kita bisa pilih menu Analyze, lalu pilih Scale, selanjutnya pilih Reliability Analysis. Nah, di sini sudah muncul kotak dialog ya kawan-kawan semua. Masukkan seluruh item ke kolom sebelah kanan. Lalu pilih statistik, checklist pada correlation. Lalu pilih continue dan yang terakhir pilih OK. Nah, di sini sudah muncul output uji validitas poin biserial. Nah, sebelum kita melakukan interpretasi pada output uji validitas poin biserial, alangkah baiknya kita harus mengetahui tentang kriteria pengujian dalam uji validitas poin biserial. Jika nilai R hitung lebih besar dari R tabel, maka berkesimpulan item soal tersebut dinyatakan valid. Dan jika nilai R hitung lebih kecil dari R tabel, maka berkesimpulan item soal tersebut dinyatakan tidak valid. Nah, pertanyaannya, dari mana kita bisa mendapatkan nilai R tabel? Nah, bisa dilihat pada tabel Cache Processing Summary, di mana cache valid sebesar 20, yang artinya N yang digunakan sebesar 20. Maka R tabel yang diperoleh sebesar 0,444 dengan level signifikan sebesar 5%. Nah, nilai R tabel ini bisa kita bandingkan dengan nilai R hitung untuk menarik kesimpulan apakah soal yang digunakan itu valid atau tidak. Nah, untuk soal pertama, nilai R hitung sebesar 0,489. Nah, nilai ini lebih besar dari R tabel, di mana R tabel yang diperoleh sebesar 0,444. Maka bisa ditarik kesimpulan bahwa soal pertama dinyatakan valid.
Nah, selanjutnya untuk soal kedua memiliki nilai R hitung sebesar 0,694, di mana nilai tersebut lebih besar dari R tabel, maka bisa disimpulkan bahwa soal kedua juga valid. Nah, selanjutnya untuk soal ketiga memiliki nilai R hitung sebesar 0,416. Nah, nilai ini lebih kecil dari R tabel, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa soal ketiga tidak valid. Dan soal keempat memiliki nilai R hitung sebesar 0,680. Nah, nilai ini lebih besar dari R tabel, maka bisa disimpulkan bahwa soal keempat valid. Nah, selanjutnya untuk soal kelima memiliki nilai R hitung sebesar 0,622. Nah, nilai tersebut lebih besar dari R tabel, maka bisa disimpulkan bahwa soal kelima juga valid. Dan selanjutnya untuk soal keenam memiliki nilai R hitung sebesar 0,623. Nah, nilai tersebut lebih besar dari R tabel, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa soal keenam juga valid. Nah, selanjutnya untuk soal ketujuh memiliki nilai R hitung sebesar 0,467. Nah, nilai tersebut lebih besar dari R tabel, maka bisa disimpulkan bahwa soal ketujuh juga valid. Dan selanjutnya untuk soal ke-8 memiliki nilai R hitung sebesar 0,380. Nah, nilai tersebut lebih kecil dari R tabel, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa soal ke-8 tidak valid. Nah, selanjutnya untuk soal ke-9 memiliki nilai R hitung sebesar 0,471. Nah, nilai tersebut lebih besar dari R tabel, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa soal ke-9 valid. Nah, selanjutnya untuk soal ke-10 memiliki nilai R hitung sebesar 0,688. Nah, nilai tersebut lebih besar dari R tabel, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa soal ke-10 juga valid. Dan selanjutnya untuk soal ke-11 memiliki nilai R hitung sebesar 0,581. Nah, nilai tersebut lebih besar dari R tabel, maka bisa disimpulkan bahwa soal ke-11 juga valid. Nah, selanjutnya untuk soal ke-12 memiliki nilai R hitung sebesar 0,513. Nah, nilai tersebut lebih besar dari R tabel, maka bisa disimpulkan bahwa soal ke-12 juga valid. Lalu untuk soal ke-13 memiliki nilai R hitung sebesar 0,404, di mana nilai tersebut lebih kecil dari R tabel, yang artinya soal ke-13 tidak valid. Nah, selanjutnya untuk soal ke-14 memiliki nilai R hitung sebesar 0,488. Nah, nilai tersebut lebih besar dari R tabel, yang artinya soal ke-14 valid. Nah, selanjutnya untuk soal terakhir yaitu soal ke-15 memiliki nilai R hitung sebesar 0,634. Nah, nilai tersebut lebih besar dari R tabel, maka bisa disimpulkan bahwa soal ke-15 juga valid. Nah, berikut ada rekapitulasi hasil uji validitas poin biserial. Nah, dari 15 soal ada 12 soal yang valid dan ada 3 soal yang tidak valid, yaitu soal ketiga, soal ke-8 dan soal ke-13. Ya, kurasa cukup sekian penjelasan dan cara praktek bagaimana melakukan analisis uji validitas poin biserial menggunakan program SPSS. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.